Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pribadi Bertanggung Jawab. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang bekerja keras, yang sungguh-sungguh, yang berkomitmen di dalam segala kepercayaan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pribadi bertanggung jawab. Mengingat begitu banyak kasus-kasus konseling yang berkenaan dengan masalah rumah tangga, saat ini menemukan banyak sekali keluarga-keluarga yang kemudian menjadi hancur, berantakan karena salah satu pihak itu tidak bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Kalau yang namanya bertanggung, kita mengingat yang namanya anggota tubuh di dalam tubuh kita yang namanya bagian pundak. Sehingga tidak heran kalau kemudian jenderal bintang 1, jenderal bintang 2 sampai bintang 5 itu bintangnya itu disimpan di bagian pundak kiri dan kanan. Itu menunjukkan bahwa bintang itu bukanlah sebuah kehormatan untuk sebuah kesombongan, tetapi itu menunjukkan beban yang harus ditanggung yang sedemikian besar. Bintang 1 tentu itu lebih ringan bebannya daripada bintang 2. Tapi kalau sudah bintang 5 tidak ada lagi lebih atas daripada itu. Maka dialah yang orang yang paling bertanggung jawab kepada semua yang ada di bawahannya. Seorang pimpinan harus bertanggung jawab. Sehingga seorang pemimpin yang baik, dan kalau ada anak buahnya itu melakukan kesalahan, maka yang pertama kali disalahkan bukan anak buahnya, tetapi dirinya sendiri. Dan dia berkata, aku yang bertanggung jawab. Sebab semuanya itu masih ada di dalam kepemimpinanku. Kalau anak buahku tidak baik bekerja, maka aku tidak baik dalam memimpin anak buah yang dipercayakan kepada saya. Sahabat seperjalanan, bertanggung jawab itu diungkapkan oleh Paulus. Sekalipun Paulus bukan seorang pebisnis, kehidupannya semata-mata adalah sebagai rasul, mengabarkan Injil. Tapi di dalam kondisi di mana jemaat tidak bisa mencukupkan kebutuhannya, maka Paulus itu membuat kemah, membuat tenda, bekerja siang dan malam. Punya fungsi dua, mencukupkan kebutuhan dirinya, namun dia tetap melakukan pekabaran Injil dengan sungguh-sungguh. Itu satu bentuk pertanggungjawaban yang diungkapkan di dalam kalimat dalam ayat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Sebab kau masih ingat saudara-saudara, aku usaha dan jerih lelah. Ada dua kata di sini, yaitu usaha dan jerih lelah. Kalau kita melihat banyak sekali orang yang mau cari kerja, yang meminta tolong carikan kerja, bagaimana kerjanya kalau bisa part time, kerjanya kalau bisa itu onsite, kerjanya kalau bisa itu jam kerjanya tidak panjang, dan kalau bisa sekali masuk itu mendapatkan upah seperti yang diharapkan. Apa yang disampaikan di dalam kalimat-kalimat tadi adalah kalimat menuntut hak sebelum bekerja, menuntut hak pribadinya sebelum menunjukkan prestasi. Berbeda kalau kita melihat ada satu orang yang kemudian dia mau bekerja, maka dia berkata, yang utama dalam saya bekerja adalah saya waktu bekerja. Sebelum saya mendapatkan upah, saya sudah mendapatkan sekolah pendidikan di lapangan. Dan sambil saya sekolah di dalam sebuah kehidupan nyata, saya mendapatkan upah. Maka sikap hati yang seperti demikian akan membedakan kualitas satu orang dengan orang yang lainnya. Tak kala seseorang itu mengedepankan tanggung jawab yang lebih utama daripada hak pribadinya, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Dia akan menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di kemudian hari. Karena orang ini adalah contoh orang yang punya bibit dan punya karakter setia. Dia menjalankan kewajibannya dulu sebelum dia meminta haknya. Tetapi tak kala seseorang itu meminta haknya sebelum menjalankan kewajibannya, maka akan diragukan orang ini akan setia, maka akan diragukan orang ini akan punya daya tahan, maka akan diragukan orang ini akan bekerja secara profesional, secara sungguh-sungguh. Sahabat seperjalanan, mari kita mengenang tentang pribadi Paulus. Paulus benar-benar bertanggung jawab menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Secara sungguh-sungguh mewartakan tentang kerajaan Allah ke berbagai tempat.
Tapi Paulus pun bertanggung jawab atas kecukupan hidupnya. Sehingga dia sambil bekerja, sambil mencari nafkah untuk menghidupinya, untuk makan, minum, pakaiannya, tempat tinggalnya, perjalanannya. Bahkan kelebihannya bisa memberkati yang lain untuk para pengikutnya. Dan dia melakukan pekabaran Injil diperintahkan oleh Allah. Maka kita di sini melihat ada kata yang diucapkan usaha dan berjerih lelah. Ada orang yang berusaha tapi tidak mau berjerih lelah. Dan usaha berjerih lelah itu kemudian dikaitkan dengan kalimat berikut. Sementara kami bekerja siang malam. Bekerja siang malam dan supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kita menemukan 4 kata usaha. Kata yang kedua jerih lelah. Kata yang ketiga adalah bekerja. Dan kata yang keempat adalah siang malam. Berusaha dengan jerih lelah, bekerja dan siang malam. 4 kata yang luar biasa. Tentu bagi mereka yang sangat workaholic, yang sangat kerja itu berlebihan, maka nasihatnya adalah berhati-hati, jangan lupa kemudian beristirahat. Tetapi ada orang yang istirahatnya lebih banyak daripada bekerjanya. Kalau bertemu dengan orang yang seperti demikian, ada satu yang bekerja sampai lupa memikirkan kesehatan, kita akan memberikan nasihat kepada dia. Beristirahatlah karena engkau kalau terlalu keras bekerja sakit, engkau tidak bisa bekerja. Tetapi ada orang yang istirahatnya lebih banyak daripada bekerjanya. Mana yang lebih membuat kesal? Kita bertemu dengan 2 pribadi ini. Yang satu bekerja sampai lupa istirahat. Yang kedua beristirahat sampai lupa kerja. Kerja asal-asalan, tetapi kalau istirahat sungguh-sungguh. Ada orang yang bekerja sungguh-sungguh sampai lupa istirahat. Sahabat seperjalanan, menjadi istri, menjadi suami, menjadi mertua, menjadi mantu. Ada warisan yang kita harus turunkan kepada anak cucu kita, yaitu keteladanan di dalam bentuk tanggung jawab. Untuk setiap apapun yang diemban, siapapun engkau sahabat seperjalanan, engkau bertanggung jawab. Jangan meminta hak sebelum kau melakukan kewajiban. Sebagai pesan, sebagai profesi apapun, sebagai bidang apapun. Karena berkat itu akan hadir kepada orang-orang yang rajin. Berkat itu akan hadir kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Berkat itu akan hadir kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Tatkala dipercayakan sesuatu, dia dengan sungguh-sungguh, dengan berintegritas, dengan bertanggung jawab. Tanpa ada yang mengawasi, dia mengawasi dirinya sendiri. Karena Tuhan adalah sebagai pengawas atas hidup setiap orang. Mari sahabat perjalanan, semangat, kesungguhan itu timbul dari hati. Ada orang yang mudah lelah, ada orang yang mudah lesu, ada orang yang mudah patah semangat. Semuanya berangkat dari hati. Kalau hati kita adalah hati yang bertanggung jawab, sebagai pribadi yang bertanggung jawab, mengerjakan sesuatu itu bertanggung jawab yang pertama kali adalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah bertanggung jawab kepada mereka yang memberikan kepercayaan. Maka percayalah, berkat Tuhan akan tercurah. Dalam Amsal dikatakan, bagaimana semut itu sekalipun tidak ada pemimpinnya berbaris dengan baik, menyediakan makanan sebelum musim dingin itu tiba. Mari kita berjuang melakukan apa yang menjadi sudah dipercayakan oleh Allah, dipercayakan oleh orang-orang sekitar. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang bertanggung jawab di seluruh aspek hidupmu, amin.